awal mula Israel menyerang Lebanon ini kan sudah ada di tahun 1948, kemudian 2006. Akankah Pak untuk yang sekarang ini Israel menyerang Lebanon ini adakah kekhawatiran konflik regional Pak? Apalagi kan sama-sama Timur Tengah ya Pak ya. Diserang seperti ini itu bagaimana Pak? Seperti itu. Ya, saya kira kan konflik itu berawal ketika pendirian negara Israel ya tahun 48. Ketika itu ya Israel kan menjadi ancaman ya bagi negara-negara Arab. Kita ketahui bahwa beberapa invasi juga dilakukan ya terhadap Mesir yang Israel menginvasi wilayah semenanjung Sinai, kemudian dataran tinggi Golan ya yang dimiliki oleh Syria. Nah, Lebanon sendiri juga wilayah Lebanon diinvasi oleh Israel kan sebenarnya pada tahun 1981 ya. Dan munculnya pasukan Hizbullah kan sebagai upaya untuk merebut kembali wilayah yang diduduki oleh Israel ya. Nah, sejak itu saya kira sejak 81 seterusnya sampai ke saat-saat ini kan banyak ya sekali terjadi peperangan antara Israel terutama di wilayah perbatasan Lebanon Selatan. Makanya di Lebanon Selatan kan ditempatkan pasukan perdamaian ya yang memang bertugas untuk menjaga dan mengurangi potensi terhadap konflik yang lebih tinggi. Nah, tentu setelah perang di Gaza, konflik semakin memuncak karena Hizbullah sendiri kan bagian dari proksi Iran ya, ketika Iran menyatakan perang terhadap Israel karena invasi yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza. Nah, ini tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi regional karena proksi-proksi Iran yang ada di Lebanon, yang Hizbullah, kemudian Houthi yang ada di Yaman, beberapa kelompok yang ada di Suriah, itu kan juga melancarkan membalas ya serangan terhadap Israel, dan ini punya potensi konflik yang meluas ya pasca serangan Israel ke Lebanon yang itu mengakibatkan terbunuhnya ya pimpinan Hizbullah ya Hasan Nasrullah itu. Nah, ini potensi saya kira konflik regional berpotensi meluas ya dengan kondisi saat ini. Oke, baik Pak. Untuk itu apakah Israel nanti setelah Lebanon akankah ada lagi yang diserang Pak? Nah, memang potensi-potensi itu kan karena Israel sendiri memiliki slogan Israel Raya ya, yang wilayahnya itu meluas ke negara-negara tetangga. Nah, ini kan cukup mengkhawatirkan ya. Nah, sebenarnya terutama wilayah yang ada di Suriah, bahkan dalam bayangan mereka sebagian wilayah Saudi itu juga dianggap sebagai bagian dari wilayah Israel. Makanya yang dilakukan oleh negara Arab kan mencoba untuk melakukan normalisasi ya, kerjasama dengan Israel ya. Saudi mencoba untuk kerjasama, kemudian Jordan ya, juga melakukan hal yang sama. Nah, potensi lain juga sebenarnya yang posisi yang lebih dekat ya Irak ya. Posisi itu kan juga dekat dengan Israel, tapi Irak kan menjadi bagian poros ya bersama dengan Iran ya. Baik Pak. Kemudian Pak, dengan udah diserang Iran terus juga Lebanon juga, ini bakal mempengaruhi nggak Pak? Seberapa besar pengaruhnya terhadap stabilisasi ekonomi dan sosial di Lebanon serta Israel gitu loh? Ya, kalau benar-benar terjadi perang, Israel kan juga sudah menyerang ya wilayah di dekat dengan ibu kota Beirut ya. Ya. Nah, ini kan pasti berpotensi kepada persoalan Lebanon sendiri. Lebanon sendiri kan sedang mengalami masalah krisis ekonomi ya. Jadi dengan adanya serangan ini pasti akan menambah bebannya yang dialami oleh Lebanon itu sendiri. Nah, kalau ini semakin meluas ya konfliknya pasti ini akan juga berpengaruh pada perkembangan ekonomi ya, dan bisa berdampak kepada krisis ekonomi secara global, karena biar bagaimanapun wilayah
ini kan sebagai pusat ya lalu lintas perdagangan, terutama untuk lalu lintas minyak ya, yang itu dibutuhkan oleh negara-negara lain di luar kawasan Timur Tengah. Kalau pasokan ini terganggu pasti akan berdampak ya ketersediaan minyak, dan ya dipastikan harga minyak akan melambung, dan itu pasti mempengaruhi ekonomi negara-negara di luar kawasan Timur Tengah. Baik Pak, untuk segede ini permasalahannya berarti PBB harusnya bisa memposisikan untuk melakukan mediasi ya Pak, seperti itu ya Pak? Harusnya peran PBB kan di situ ya, memastikan konflik itu tidak terjadi, kemudian setelah itu dibuat ya hukum atau aturan internasional yang harus dipatuhi. Tapi kan kadang resolusi PBB tidak dipatuhi ya oleh negara-negara besar ya. Yang sering Amerika itu kan dalam kasus konflik Israel Palestina kan sering ya melakukan veto, bahkan resolusi sudah ditetapkan tidak menjadikan resolusi sebagai pijakan ya, atas kebijakan, karena cenderung membela Israel. Nah, keputusan PBB baik itu Dewan Keamanan maupun juga dari Majelis Umum ya, yang tidak dijadikan sebagai patokan di dalam hal menyelesaikan masalah itu kan menjadikan keputusan itu tidak memiliki kekuatan penuh karena dia tidak diimplementasikan. Ini kan menjadi persoalan. Harusnya kalau sudah ada keputusan resolusi PBB ya tinggal dilaksanakan. Yang terjadi kan untuk kasus ini sering Amerika karena berpihak kepada Israel sehingga keputusan yang ada sering tidak dipatuhi ya. Ini kalau sebenarnya bisa menjadi perang, ini akan seperti apa ya Pak ya? Akankah Lebanon akan ngungsi di mana gitu kan Pak? Atau gimana? Ya, memang kan dampak dari peperangan itu akan semakin banyak pengungsi ya. Karena di Israel sendiri juga mulai terjadi pengungsian, mereka meninggalkan wilayah mereka karena tidak aman. Dan berbeda kalau orang-orang Israel ya, karena mereka orang-orang yang berduit, kalau mengungsi kan tinggal pindah ke negara lain ya. Sementara rakyat Lebanon ya, karena kondisinya ekonominya sedang bermasalah ya, biasanya mengungsi ke negara tetangga, dan itu bisa dampak ya kepada ekonomi negara tetangga karena banyaknya pengungsi ya, yang ya kondisinya biasanya ya tidak dalam kondisi yang baik ya para pengungsi itu. Sebenarnya untuk mereka bisa berdua dalam kedua negara tersebut nih Pak ya, ini solusi jangka panjangnya tuh seperti apa gitu loh untuk stabilisasi perdamaian di perbatasan Lebanon sama Israel? Akankah nunggu Israel mundur dulu, atau dari Lebanon meminta bantuan ke Indonesia mungkin, atau bagaimana Pak? Ya, memang kan idealnya negara yang melakukan invasi menduduki wilayah negara lain itu kan harusnya mengembalikannya, karena itu kan tindakan yang ilegal ya. Melanggar kedaulatan suatu negara. Jadi yang dilakukan ya harusnya Israel mundur dari wilayah yang diduduki, bukan malah masuk ya ke wilayah Lebanon yang lebih ke dalam ke wilayah Lebanon dengan alasan untuk menjaga wilayahnya agar lebih damai, sehingga Lebanon harus semakin menjauh ya dari wilayah yang diduduki oleh Israel. Itu kan terbalik ya, harusnya si Israel ya yang harus mundur ya dari wilayah yang diduduki. Nah, Indonesia sendiri kan sebenarnya dalam kapasitas sebagai negara yang bisa menjadi mediator sebenarnya ya untuk saudara kita yang ada di Lebanon atau juga ya di negara-negara yang bermusuhan dengan Israel ya, agar kemudian mereka bisa ya mematuhi hukum internasional dan kembali berdamai, bernegosiasi ya untuk perdamaian di kawasan Timur Tengah. Baik Pak. Kemudian juga untuk Indonesia nantinya sebagai negara yang emang mempersatukan perdamaian, kiat-kiat nanti untuk Indonesia untuk Lebanon akan seperti apa Pak? Apakah untuk menerima bantuan aja, atau emang nanti yang WNI di sana akan dikembalikan pulang, atau bagaimana Pak?
Ya, yang terbaik adalah kan menjaga keamanan ya warga negara yang ada di sana ya, warga negara Indonesia. Maka ya langkah yang terbaik ya melakukan evakuasi ya untuk meninggalkan wilayah Lebanon terlebih dahulu karena kita tidak tahu eskalasi selanjutnya akan seperti apa ya. Langkah emergensi ya warga negara yang ada di Lebanon ya sebaiknya untuk bisa dipindahkan atau ya carikan tempat yang aman ya. Kalau tidak ya memang harus dikembalikan untuk sementara ke Indonesia. Itu saya kira langkah yang terbaik. Kemudian juga Indonesia dengan perannya juga bisa melakukan lobby-lobby ke dunia internasional ya, ke PBB, kemudian negara-negara besar yang lain agar bisa membantu ya menyelesaikan ya persoalan peperangan ini agar tidak dilanjutkan dengan perang yang lebih besar ya, karena tentu dampaknya sangat berpengaruh ya di kawasan di luar Timur Tengah ini. Kalau terjadi perang yang lebih besar kan pasti punya dampak ya, termasuk dampak krisis ekonomi global itu. Baik Pak. Kemudian Pak, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya untuk menutup. Ya. Ini sebenarnya Israel bisa nggak sih Pak berhenti gitu untuk perang? Ya, sebenarnya bisa asalkan negara-negara yang membantu Israel itu juga berhenti ya untuk memberikan bantuan baik dana atau persenjataan. Karena biar bagaimanapun juga ketahanan Israel itu kan sangat tergantung dari negara yang membantu ya. Jadi pasokan senjata itu kan sebagian besar dari luar ya. Ada yang dari Inggris, dari Prancis ya. Kalau mereka tidak menjual senjata ke Israel atau Amerika, tidak membantu dengan persenjataan, itu kan bisa memaksa ya Israel untuk berdamai, karena senjata-senjata itu kan sebagian besar bukan digunakan untuk pertahanan, tapi sebagian besar kan digunakan untuk melakukan penyerangan ya dan pengeboman, dan itu terbukti korban rakyat sipil kan juga sangat besar ya. Harusnya sih negara-negara besar itu bertanggung jawab agar Israel tidak ya semakin membabi buta melakukan perang dan ya korbannya kan sebagian besar rakyat sipil, sehingga bisa berhenti berperang dan mengambil jalur perdamaian atau perundingan.